Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan kami, mahasiswa keperawatan Universitas Advent Indonesia, jurusan Fakultas Keperawatan, di mana kami kali ini akan bersama-sama memperagakan bagaimana komunikasi kepada pasien dengan gangguan citra tubuh. Sebelum kami memulai video kami, mari perkenalkan diri kami masing-masing. Di sini ada saya, Yosef Kristianto, berperan sebagai keluarga dari korban atau dari klien. Kemudian ada Doni Adityan yang berperan sebagai korban ataupun klien. Dan kemudian ada Rivaldi Jefferson sebagai perawat. Oke, semoga setiap pembahasan yang akan kami sampaikan atau ilustrasi yang akan kami buat semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, jadi di sini ada klien Bapak Doni Aditya, tanggal lahirnya 13 Juli 1992, alamatnya Jalan Kusuma Bangsa nomor 134, Kabupaten Tegal, dengan kesulitan untuk bersosialisasi dengan orang di sekitar. Sering mengurung diri di kamar, tidak mau diajak bicara, menolak untuk pergi keluar rumah karena merasa takut dan trauma, dikarenakan mukanya hancur akibat disiram air keras. Oke. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Bruder Rivaldi. Saya boleh tahu nama Bapak siapa dan boleh sebutkan tanggal lahirnya? Baik, nama saya Doni Adityan, tanggal lahir 13 Juli 1992. Oke. Bapak senangnya dipanggil apa, Pak? Panggil Doni aja. Oke, baiklah. Baik, Pak. Bapak ditemani sama keluarga Bapak ya, ini ya. Nah, kalau begitu, bagaimana kalau kita berbincang-bincang sebentar selama 10-15 menit, agar Bapak dapat mengatasi gangguan citra tubuh ya, Pak? Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia Bruder, tapi jangan lama-lama ya. Oke. Soalnya nggak enak. Oke, baiklah. Untuk pagi ini, bagaimana perasaan Bapak? Saya merasa gelisah dan sedih sama malu sih, Bruder. Oke, baiklah. Kalau boleh tahu nih, Bapak nih, kira-kira yang jadi keluhan Bapak apa ya sekarang ya? Mungkin Bapak pengen cerita, boleh coba ceritakan, Pak. Jadi ya Bruder, saya itu dulu dikeroyok sama orang ya, terus saya itu disiram sama air keras di bagian muka saya, Bruder. Bruder bisa lihat sendiri lah bekas-bekas lukanya ini. Iya, Bruder. Jadi kemarin itu dia kan dikeroyok sama orang kan. Nggak tahu orangnya itu siapa, tiba-tiba ngeroyok saudara saya ini. Terus saya itu tahunya waktu ditelepon sama warga kalau saudara saya itu dikeroyok. Kemudian pas saya datang itu mukanya udah merah, udah kayak terbakar gitu. Terus langsung saya bawa ke rumah sakit tuh. Ini apa, Bruder? Oh, begitu. Jadi, semenjak kejadian itu, Pak Doni ini mulai menutup diri ya, udah mulai malu untuk keluar, takut untuk keluar ya, Pak ya? Iya, iya, Bruder. Semenjak dia disiram air keras itu kan mukanya kan jadi kayak hancur gitu kan. Jadi
sama sekali nggak mau keluar dari rumah, nggak mau komunikasi sama orang, katanya takut gitu. Tempat tetangga pun nggak mau. Oke, baiklah Pak. Oke. Nah, saya ingin menanyakan, bagaimana keseharian Bapak semenjak kejadian itu? Kehidupan sehari-harinya seperti bagaimana, Pak? Mungkin Bapak bisa utarakan atau ceritakan? Eh, Kalau saya sih setelah dikeroyok disiram air keras itu saya ngerasa kayak udah nggak tahu lah udah saya pokoknya keluar rumah itu saya takut dihina. Terus saya juga saat keluar rumah itu saya takut jadi bahan olok-olokan tetangga. Terus kayak gitulah dulu saya nggak tahu lagi lah. Saya malu lah pokoknya, saya nggak mau ketemu orang lain pokoknya sekarang. Oke. Jadi karena kejadian tersebut Bapak merasa malu ya dan mulai menutupi diri. Nah, sebelumnya Bapak pernah nggak sih sebelum dapat kejadian seperti begini, ngalamin kondisi kayak gini seperti kayak malu untuk keluar rumah, saat kondisi Bapak yang normal sebelumnya? Kalau untuk sebelumnya sih ya saya biasa-biasa aja ya, karena kan saat itu keadaan saya juga masih bisa dibilang sempurna ya, nggak kayak gini, nggak banyak luka-luka. Kalau sekarang kan wajah saya juga jelek, buruk, nggak enak dilihat juga, brother. Makanya saya nggak mau keluar-keluar. Oke. Bapak kalau misalkan punya masalah yang mengganggu, biasanya apa yang Bapak lakukan? Kalau saya sih, kalau ada masalah yang mengganggu, ya diam aja sih, brother. Paling ya tidur di kamar, diem, menyendiri lah paling. Tapi ini Bruder, saudara saya ini sebenarnya dia itu jago masak Bruder. Mungkin karena habis terkena air keras itu, jadi dia mengurung diri. Sebenarnya dia itu hobi banget masak. Asli enak banget Bruder. Masakannya ya kayak masakan restoran itu, dan ketika saya bandingkan dengan masakan restoran itu sama rasanya. Tetapi karena setelah dia terkena insiden itu, dia jadi di kamar saja. Pokoknya mengurung diri lah. Wah, ternyata hebat ya Pak Doni ini. Saya aja belum tentu bisa masak loh. Nah, biasanya kalau kalau Pak Doni ini punya masalah nih, biasanya lebih cenderungnya sering bercerita ke siapa sih, Pak? Kalau saya sih ya lebih nyaman itu cerita kayak sama saudara atau sama keluarga saya, brother. Cuman itu aja sih. Oke. Kalau sebelumnya nih Pak ya, Bapak nih dulu sering melakukan kegiatan apa atau pekerjaan apa, Pak? Kebetulan saya itu dulu bekerja sebagai driver online itu, brother. Kalau kegiatan lain seperti hobi gitu, Pak, ada mungkin selain dari memasak? Saya dulu ya paling lebih seringnya itu mancing ya, brother, sama teman-teman sesama driver, karena kan tahu sendiri lah ya, kerja dari pagi sampai sore, kadang juga sampai malam. Jadi yang dilihat itu ya cuman jalan raya, keramaian, kayak kita dan teman-teman tuh lebih suka ke ini sih, lebih suka ke kayak pemancingan gitu, karena kan dia lebih kayak tenang gitu, tanpa nggak ada jauh dari keramaian. Wah, hebat juga ya, Pak ya. Berarti Bapak udah bisa memasak, jago mancing juga, dulunya bekerja sebagai driver online, pasti sudah terbiasa juga ya Pak ya di jalan ya. Wah, tapi saya yang salutnya ini loh Pak, Bapak ini jago memasak loh, jarang sebenarnya laki-laki untuk memasak ya. Berarti Bapak ini calon-calon pengganti Chef Juna ya?
bisa jadi koki ya Pak ya? Iya, jadi sebenarnya dulu itu saya cita-citanya itu pengen jadi koki, pengen jadi penggantinya Chef Juna lah ya, yang rambut gondrong-gondrong gitu kan, kayak keren gitu kan, bisa masak. Tapi karena satu dan lain hal, jadi saya nggak melanjutkan cita-cita itu. Oke, Pak. Nah, bagaimana sekarang kondisi Bapak setelah Bapak barusan bercerita, baru kita berbincang-bincang? Apakah Bapak merasa rileks, merasa lebih lega, Pak? Ya agak lumayan sih brother, karena selama ini saya juga jarang bercerita ya setelah kejadian ini. Nah, jadi Bapak sekarang merasa sudah lebih lega ya untuk mengutarakan ceritanya tadi ya. Nah, mungkin Bapak bisa mencoba mulai kembali untuk keluar bekerja. Ini saran dari saya, Pak ya. Apalagi nih, Bapak nih memiliki bakat yang jago masak loh, Pak. Saudara Bapak aja tadi bilang begitu, Pak. Nah, siapa tahu suatu saat, Pak nih, saya jalan-jalan ketemu restoran besar, ternyata Bapak yang punya restorannya. Nah, siapa tahu Bapak bisa menjadi chef terkenal seperti Chef Juna mungkin. Nah, begitu, Pak. Nah, bener tuh. Dengerin, Don. Itu cocok buat kamu. Kan kamu jago masak. Tapi takut nanti banyak orang yang kayak ngina muka saya, karena kan kayak muka saya sekarang jelek, nggak kayak dulu lagi. Malahan nanti mereka nanti takut malah ketemu sama saya, ngeliat saya nanti kayak mad monster gitu. Nggak semua orang, Pak, seperti begitu. Terutama orang yang memandang fisik, nggak semuanya yang sempurna, Pak. Nah, apalagi Bapak ini memiliki bakat yang belum tentu orang lain miliki, Pak. Bapak ini sangat berharga. Nah, nggak ada salahnya untuk Bapak memulai dari awal lagi, Pak. Pasti bisa. Coba Bapak tanamkan di pikiran Bapak, saya pasti bisa, saya pasti sukses, dan saya pasti maju. Saya aja bangga, Pak, kalau Bapak bisa memasak. Apalagi orang lain loh, Pak. Oke, Pak? Nah, tuh dengar kata Bruder, harus semangat. Harus semangat ya. Baiklah, untuk Pak Doni, saya yakin pasti bisa. Bisa Pak. Saya akan berusaha untuk percaya diri lagi ya. Oke, untuk Pak Doni tetap semangat ya, dan untuk keluarganya juga ini, tetap berikan support dan dukungan yang penuh buat Pak Doni, agar Pak Doni bisa maju dan menjadi orang yang sukses. Ya, siap Bruder. Pasti kami keluarga besar pun pasti bakal terus mendukung supaya semakin hari kondisinya semakin lebih baik lagi lah. Bisa meninggalkan ketakutannya. Bisa interaksi lagi sama orang lain. Oke, baiklah. Nah, terima kasih untuk waktunya ya, yang untuk berkonsultasi. Nah, bila Bapak ingin berkonsultasi lagi, bisa kembali untuk menghubungi pihak dari rumah sakit ya, Pak. Saya siap melayani Bapak. Baik, terima kasih banyak ya Bruder ya. Saya juga terima kasih banget karena Bruder bisa motivasi dan bisa jadi pendengar yang baik, terus ngasih solusi juga buat saya. Jadi selama ini saya takut untuk bercerita karena menurut saya muka saya tuh jelek kayak monster gitu. Ternyata Bruder baik banget mau dengerin cerita-cerita dari saya. Siap, Pak. Oke, terima kasih ya.